Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Febri Putra dan rekan saya Garis Maningsiun dari kelas NI 4A. Di sini kami berdua akan menjelaskan ide berwirausaha, yaitu martabak lumpia tahu. Alasan kami memilih berwirausaha jualan martabak lumpia tahu karena sudah terkenal dari sejak dahulu. Selain kaya akan protein, tahu juga mudah didapat dan banyak dikreasikan makanan ataupun cemilan yang lezat. Selain itu juga bisa jadi dominan bagi kalangan mahasiswa di kampus karena bisa menjadi peran makan untuk ngemil, bahkan bisa dijadikan gorengan buat santap makan memakai nasi atau bisa dijadikan sebagai lauk makan. Nah, untuk penjualan martabak lumpia ini kami targetkan untuk kalangan mahasiswa atau para remaja di kampus bahkan dosen, beserta umum atau khalayak luar seperti orang-orang di luar kampus. Dan juga untuk kisaran harganya itu kami akan menjual dengan harga yang tidak akan menguras isi kantong. Selanjutnya, awal muncul ide berwirausaha ini karena kami berdua pernah makan martabak lumpia tahu, dan juga rekan saya ini pastinya sudah mencicip atau membeli juga. Setelah itu, kami di sini mewawancarai seorang pedagang gorengan yang ada penjualan martabak lumpia tahunya yang berlokasi tak jauh dari kampus Polinela. Tepatnya di dekat gerbang belakang Polinela sekitaran Jalan Haji Komarudin. Kami mewawancarai ibu yang bernama Ani. Untuk pertanyaannya itu kami menanyakan beberapa pertanyaan seperti: yang pertama, sejak kapan ibu atau bapak mulai merintis atau buka usaha dagang ini, sejak kapan? Lalu alasan bapak ibu usaha dagang martabak ini apa? Lalu untuk modal dan pengeluaran dana untuk membuka usaha ini kisarannya berapa? Dan juga alat dan bahan digunakan untuk pembuatan usaha dagang ini apa saja. Selanjutnya kita menanyakan kendala saat mereka berwirausaha. Lalu kita menanyakan juga tentang bagaimana bapak ibu ingin memajukan usahanya dan bagaimana upayanya bersaing dengan usaha pedagang yang lain. Nah, selanjutnya kita bertanya tentang keuntungan dan juga kerugian dan ibu bapak dapatkan selama per hari maupun sebulannya. Nah, dari hasil wawancara yang kami lakukan, Ibu Ani itu berdagang sejak tahun 2001, sudah sekitaran 22 tahun lamanya. Dan alasannya kenapa beliau berjualan, ya yang pertama untuk pencarian keluarga sehari-hari dan memenuhi kebutuhan hidup. Dan untuk modalnya sendiri itu sekitar 300.000 untuk semua produk gorengan yang mulai meliputi tahu goreng, martabak lumpia tahu, pisang goreng, risol dan lain-lain. Dan itu biayanya itu termasuk minyak dan gas. Nah, dan untuk martabak sendiri itu dia sekitar 40.000 yang meliputi kulit lumpia, tahu putih, lalu toge, sayuran dan lain-lain. Selanjutnya alat dan bahan yang digunakan untuk pembuatan usaha dagang ini, untuk alat itu tuh meliputi kompor, gas, kuali penggoreng, wadah untuk mengolah tahu dan lumpianya. Nah, untuk bahannya sendiri tuh ada minyak goreng, terigu, pisang, toge, wortel, daun bawang, kol, tahu dan lain-lain. Dan untuk martabak itu ya lumpia, tahu putih, bawang dan wortel. Nah, untuk sejauh ini sih biasanya beliau itu berdagang, kendala yang sering dihadapi itu mungkin karena sepi pembeli saja dan yang bisa membuat dagangan mereka tidak habis. Nah, untuk dan apa yang ingin dilakukan beliau untuk memajukan usahanya sih ya mereka selalu bertawakal dan berikhtiar karena rezeki itu sudah ada yang ngatur. Lalu berapa keuntungan dan kerugian ibu bapak dapatkan selama per hari maupun sebulannya? Nah, untuk keuntungan seharinya itu sekitar 250.000. Nah, kalau untuk kerugiannya sendiri itu dia ya jika tidak ramai mungkin hanya balik modal saja. Dan juga beliau pasti rugi waktu dan juga rugi tenaga. Untuk membedakan dari usaha jualan kami ini, kami memiliki keunikan tersendiri, yaitu di bagian isinya. Isi tahu original atau tidak pedas dan hot jeletot atau pedas. Tidak lupa juga ada tambahan saus sasetnya. Selain itu juga untuk bungkusnya kami menggunakan plastik mika dan ada pemberian logo stiker. Untuk harga satu mika yang kecil isi 4 harganya 5.000 dan untuk mika yang sedikit besar isi 8 harganya 10.000. Nah, itu ide dari kami yang mungkin bisa kami kembangkan nanti. Selain itu juga sistem usaha penjualannya melalui via online atau delivery untuk sekitaran kampus dan juga gratis ongkir.
Saat memulai usaha nanti, kami hanya membuka order di hari tertentu saja, seperti saat jam mata kuliah yang tidak padat ataupun juga bisa di hari libur. Untuk menarik perhatian pembeli, kami mempromosikan melalui sosmed di WA, FB, dan juga Instagram. Oke, mungkin itu saja yang bisa kami presentasikan terkait memulai berwirausaha. Saya beserta rekan saya mohon maaf bila ada salah dalam penyampaian materi. Kami akhiri, sekian dan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.